Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai investigasi pengadaan. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nika Dalita Dianti, absen 15. Langsung saja saya mulai. Investigasi pengadaan. Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Seperti yang dilaporkan oleh majalah Tempo, dugaan korupsi BUMN per 17 Oktober 2005 dari 17 BUMN dengan 30 dugaan kasus korupsi. 10 BUMN dengan 15 kasus diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Setiap tahun, BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Namun tidak banyak yang masuk ke persidangan pengadilan. Pengadaan publik, sumber utama kebocoran negara. Secara luas, sistem pengadaan publik Indonesia diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin di Indonesia. Berdasarkan tingkat-tingkat pengeluaran publik pada masa pra-krisis, suatu kajian Bank Dunia memperkirakan bahwa pemerintah dan BUMN mengadakan sekitar USD 10 miliar setahun secara bersama-sama. Sekarang dengan pengeluaran pembangunan berjumlah sekitar USD 7 miliar. Tingkat-tingkat pengadaan barangkali lebih rendah. Sistem pengadaan Indonesia tidak berfungsi. Kajian Pengadaan Nasional Bank Dunia untuk Indonesia menyimpulkan bahwa sistem pengadaan tidak berfungsi dengan baik. Ia tidak dipacu oleh pasar rentat terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan dan menurunnya nilai yang dibayar dari dana-dana publik. Mengapa kerangka akuntabilitas untuk pengadaan gagal? Yang pertama, kerangka hukum cacat. Yang kedua, pemerintah tidak terorganisasi untuk menangani pengadaan. Yang ketiga, insentif terdistorsi. Yang keempat, pengadaan dilakukan di balik pintu tertutup. 5, pengauditan lemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ketentuan perundang-undangan. Para auditor keuangan negara dan investigator yang mendalami kasus-kasus pengadaan barang dan jasa perlu mengetahui dan menguasai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pelaksanaan barang atau jasa, pemborongan atau jasa lainnya memerlukan penyediaan barang atau jasa dibedakan menjadi 4 cara berikut, yaitu 1. Pelelangan umum, 2. Pelelangan terbatas, 3. Pemilihan langsung, 4. Penunjukan langsung. Dua istilah yang muncul berulang-ulang dalam proses pelelangan umum yaitu prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyediaan barang atau jasa sebelum memasukkan penawaran. Salah satu kewajiban dalam pengadaan barang dan jasa adalah penyusunan harga perkiraan sendiri. Penggunaan barang atau jasa wajib memiliki HPS yang dihitung dengan pengetahuan dan keahlian mengenai barang atau jasa yang ditenderkan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS, yaitu yang pertama ada harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, yang kedua ada informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, yang ketiga ada daftar biaya atau tarif barang atau jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal atau pabrik. Yang keempat ada biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya. Pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa ini bisa berupa sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi atau gugatan perdata, dan pemrosesan secara pidana. Berikut ini pembuatan atau tindakan penyediaan barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi, yaitu yang pertama, berusaha mempengaruhi panitia, pengadaan atau pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun. Yang kedua, melakukan persekongkolan dengan penyediaan barang atau jasa lainnya untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa sehingga mengurangi atau menghemat persaingan yang sehat dan merugikan pihak lain. Yang ketiga ada mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan.
Yang kedua ada pedoman dan petunjuk. Pemerintah menerbitkan banyak pedoman dan petunjuk mengenai pengadaan barang dan jasa, baik berupa keputusan presiden dan peraturan presiden maupun berupa petunjuk atau pamflet dan pelatihan oleh Bappenas. Pedoman dan petunjuk ini dimaksudkan untuk mengamankan proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Yang ketiga ada investigasi pengadaan, di mana cara-cara investigasi yang dijelaskan di bawah diterapkan dalam pengadaan yang menggunakan sistem tender atau penawaran secara terbuka. Dalam sistem ini, lazimnya ada 3 tahap besar, yaitu yang pertama ada tahap pra-tender, yang kedua ada tahap penawaran dan negosiasi, yang ketiga ada tahapan pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Tahap pra-tender, dalam tahap pertama ini umumnya terjadi kegiatan berikut, yaitu yang pertama pemahaman mengenai kebutuhan perusahaan atau lembaga akan barang atau jasa yang akan di-blade. Yang kedua ada pengumuman mengenai niat perusahaan atau lembaga itu untuk membuat kontrak pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga ada penyusunan spesifikasi. Yang keempat ada penentuan mengenai kriteria pemenang. Dalam rancangan fraud yang kedua, yang menjadi sasaran adalah SPIK-nya. Gejala-gejala berikut patut diwaspadai, yaitu yang pertama ada kontrak dibuat secara ceroboh, yang kedua ada SPIK-nya yang ngambang atau memudahkan penyuplaian mengirimkan barang atau jasa dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga ada SPIK dibuat dengan pengertian, yaitu bahwa ia akan diubah. Berikut ini tanda-tanda red flag yang perlu dikendalikan auditor, yaitu yang pertama ada orang dalam memberikan informasi atau nasihat yang menguntungkan suatu kontraktor. Yang kedua ada pembelian menggunakan jasa konsultasi. Yang ketiga ada pembelian memperolehkan konsultan yang ikut dalam penentuan dan pengembangan aspek. Yang ketiga ada biaya dipecah-pecah dan disebar ke bermacam akun atau perincian sehingga lolos dan pengamatan untuk review. Yang kedua ada tahap penawaran dan negosiasi. Skema fraud dalam tahap ini umumnya berupa persekongkolan antar pembeli dan kontraktor yang diunggulkan dan kontraktor atau pendamping yang meramaikan proses penawaran. Di permukaan, proses tender kelihatannya sah karena peserta tender cukup banyak atau bahkan melimpah. Beberapa skema fraud pada saat tahap penawaran dan negosiasi. Yang pertama, permainan yang berkenaan dengan pemasukan dokumen penawaran. Yang kedua ada permainan yang berkenaan dengan manipulasi dalam proses persaingan terbuka. Yang ketiga ada tender arisan atau bill rotation. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Niwayani Mianti, absen 36. Yang gede ada menghalang-halangi penyampaian dokumen penawaran. Yang ke E ada penyampaian dokumen penawaran pura-pura atau complementary bids yang berisi harga yang relatif lebih tinggi atau persyaratan yang sudah pasti yang akan mengalahkan. Yang ke F ada memasukkan dokumen penawaran nantu atau phantom bid. Yang ke G ada permainan harga. Yang ke C ada pelaksanaan dan penyampaian administratif. Tahapan ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang ke A ada perubahan dalam order pembelian. Yang ke B review yang tepat waktu atas bagian kerja yang sudah selesai dikerjakan dan untuk bagian mana kontraktor berhak menerima pembayaran. Ada 2 rancangan fraud atau bentuk permainan dalam tahapan ini, yaitu substitusi atau pergantian produk dan kekeliruan dalam perhitungan pembebanan. Selanjutnya, untuk mendeteksi permainan di atas, auditor harus melakukan yang pertama ada pengecekan secara rutin dan kunjungan mendadak. Yang kedua, mereview laporan inspeksi atau laporan laboratorium pengujian secara cermat. Yang ketiga ada uji produktif di laboratorium independen. Yang keempat, review dokumen dan bandingan dengan produk atau jasa yang diterima untuk memastikan adanya kepatuhan. Yang kelima, penilaian atas barang dan jasa yang diserahkan untuk memastikan bahwa ketentuan yang disepakati telah dipenuhi termasuk di dalam pengendalian mutu. Komputer sebagai alat bantu. Teknologi komputasi membantu auditor dalam mendeteksi fraud dalam pengadaan barang. Program komputer dapat khusus dibuat atau sudah tersedia seperti HL untuk mengidentifikasikan yang pertama penyuplai dengan alamat PO Box. Yang kedua penyuplaian dengan alamat yang sama dengan alamat pegawai. Yang ketiga kontrak yang gagal dalam proses tender tetapi sekarang menjadi subkontraktor.
Selanjutnya yang keempat, pembayaran kepada penyuplai tertentu selama suara jangka waktu untuk mendeteksi kemungkinan pembayaran yang berulang-ulang atau pembayaran ganda. Yang kelima, pembayaran kepada penyuplai yang tidak melalui sistem yang ada. Yang keenam, pegawai atau konsultan yang dalam hari yang sama menangani beberapa proyek atau proyek yang bukan untuk pembeli. Komputer hanyalah alat bantu. Beberapa penyelewengan di bidang pengadaan yang dibiayai Bank Dunia terungkap dengan bantuan spreadsheet yang sederhana.